kami. Bagi Engkaulah segala hormat, bagi Engkaulah segala kemuliaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib ya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Yes, Lord. Tidak ada yang dapat kami katakan selain kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mau memampukan kami sampai hari ini ya Tuhan. Jika hari ini ada semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah melayakkan kami dengan darah-Mu yang suci. Engkau yang mengampuni kami dan semua dosa kami. Basuh kami terus Tuhan dengan darah-Mu Bapa. Ini adalah minggu hari yang pertama Tuhan di bulan ini. Kami mau dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengar pimpinan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa Engkau persiapkan hati umat-Mu Tuhan. Jika ada di antara kami yang datang dengan lemah letih lesu, Tuhan Engkau Allah yang memberi kekuatan yang baru untuk mereka. Bapa, bahkan di antara mereka jikalau ada yang dahaga, mereka yang kering secara rohani, mereka yang bahkan dalam satu minggu menghadapi ada banyak pergumulan, dan sepertinya mereka jauh dari Engkau, bawa mereka di dalam dekapan sayap-Mu Tuhan. Segarkan jiwa mereka, segarkan roh mereka ya Bapa, sehingga ketika nanti kami dengar firman-Mu, kami mendengar dengan hati yang terbuka, kami mendengar hati yang lemah lembut ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bahkan hamba minta basuh hamba-Mu ya Tuhan yang tidak layak. Hamba tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Berbicara di tengah kami hari ini, berbicaralah Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang ke-8. Kami berdoa biar Engkau lakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Ada terobosan yang terjadi di atas setiap kami. Kekristenan kami bukan biasa-biasa saja, tetapi kami akan mulai bertumbuh, berbuah di dalam Engkau Bapa. Karena kami sadar Tuhan, waktunya sangat singkat. Persiapkan kami di hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, jika ada yang sakit di tengah-tengah kami, biarlah oleh bilur darah Yesus kesembuhan terjadi antara kami. Bahkan saat kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan jauh lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kami bagi Engkau Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom saudara yang terkasih. Shalom adalah sebuah sukacita untuk kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pada bulan ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana saya sangat tergerak untuk kita akan belajar dengan sebuah tema dipanggil untuk melayani. Katakan kanan kiri, dipanggil untuk melayani. Katakan kanan kiri, dipanggil untuk melayani. Pastikan engkau dan saya kita ada di dalam pelayanan. Haleluya. Yes. Saudara dipanggil untuk melayani. Bulan ini adalah bulan yang ke-8, dan bulan ini ya, jika di antara saudara mengingat ya, kita cukup sibuk, beberapa pelayan Tuhan cukup sibuk. Sebab di bulan ini kita ada beberapa ibadah yang spesial. Secara khusus kita akan adakan KKR ya, KKR ya. Jadi itu yang membuat kita cukup banyak sibuk. Tetapi saya berdoa bukan hanya sebagian saja yang sibuk, dan
Yang lain tidak sibuk, tapi yang lain mari juga bersama-sama ya. Tapi jangan lupa, bukan hanya sibuk-sibuk saja, tapi kita juga harus persiapkan manusia roh kita. Dipanggil untuk melayani. Saya mau sama-sama saudara, mari ucapkan dua statement ini. Statement yang pertama, saya rindu saudara berkata, aku diselamatkan untuk melayani. Oke, katakan 2, 3. Aku diselamatkan untuk melayani. Sekarang tunjuk jiran kanan kiri, kamu diselamatkan untuk melayani. Amin. Statement kedua, aku dipanggil untuk melayani. Katakan jiranmu, kamu dipanggil juga untuk melayani. Haleluya. Jadi bulan ini kita akan berbicara banyak mengenai sebuah pelayanan. Nah, saya memberikan ada 2 soalan dengan sangat sederhana. Soalan ini sangat penting menurut saya. Yang pertama yaitu, apa dasar kita melayani Tuhan? Karena cukup banyak, sangat disayangkan ketika kita mungkin sudah masuk dalam pelayanan, namun kita belum ada dasar sebuah pelayanan. Oleh karena itu mari kita akan merefresh untuk kita yang melayani, yang belum, ini kiranya menjadi dasar yang kokoh buat setiap kita. Karena setiap orang yang sudah percaya, ya, kuncinya orang yang sudah percaya, orang yang sudah terima Yesus sangat available untuk masuk di dalam sebuah pelayanan. Katakan amin. Apa dasar kita melayani Tuhan? Yang pertama saya berikan di sini, yaitu karena diciptakan Allah. Next ya, kita diciptakan Allah. Jadi kita itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan amin. Saya rindu kita sama-sama, saya tidak memberikan ayat di sini. Saya minta maaf, saya tidak sempat menuliskan. Mari buka Alkitab saudara, buka dalam Efesus 2 ayat 10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat boleh berkata amin. Yes. Firman Tuhan berkata, mari kita baca, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di mana saudara? Yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi ketika kita diciptakan, Tuhan punya rencana. Katakan Tuhan punya rencana. Kita tidak hanya sekedar asal-asal saja diciptakan. Kita tidak hanya sekedar asal ya. Asal itu apa bahasa Malaysia sama ya? Ya, asal diselamatkan ya kan? Gak ada saudara. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Wah, kebetulan juga saya hidup ya. Kebetulan saya bangun pagi ini. Kebetulan nafas saya masih berfungsi. Katakan kanan kiri, tidak ada yang kebetulan. Di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Kita harus yakin bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan punya rencana dalam hidup Anda dan saya. Yohanes 15 ayat 16. Ayo dengan cepat buka Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya rindu jemaat Tuhan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Jangan lupa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, ready? 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, di sini dikatakan kenapa kita diciptakan melakukan pekerjaan baik? Sebab Tuhan yang memilih saudara. Ada amin? Saudara sadar atau tidak sadar, kita tidak bisa memilih siapa Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita loh saudara. Kita yang dipanggil Tuhan dari kegelapan, dari yang tidak mengerti, tapi dibawa Tuhan kepada posisi terang Tuhan. Tujuannya satu, supaya Anda dan saya kita berbuah.
Ayo ucapkan, aku harus berbuah. Berbuah karakter, berbuah jiwa-jiwa. Amin. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bahasa rohaninya mandul, gak ada buah. Kita harus berbuah. Katakan, aku harus berbuah. Bulan 8 aku harus semakin banyak buah. Amin. Amin. Salam kanan kiri, kau pasti boleh. Amin. Amin saudara. Ya, ada sebuah perumpamaan di mana hari itu, biar perumpamaan ini akan menjadi sebuah sebuah alarm buat kita, sebuah ingatan. Buka Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, sebuah perumpamaan pohon ara atau buah ara yang tidak berbuah. Sudah dapat? Lukas 13 ayat 6. Kita akan buka dahulu. Kita baca dari ayat 6. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Kemudian lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, wow. Saudara, Tuhan mau kekristenan kita sama dengan buah ara. Tuhan menyelamatkan kita, Anda dan saya diselamatkan. Jangan lupa, Tuhan selalu mencari buah. Amin. Amin, amin, amin. Ada kalanya kita belum berbuah. Kalau Tuhan kasih kesempatan lagi, mari kita gunakan sungguh-sungguh. Amin. Jangan sepanjang kita hidup Kristen, kita tidak pernah merenung apa tujuan hidup saya. Apa panggilan saya? Hidup ini saudara, kita bukan hanya isi dengan contoh kalau Anda yang belajar ya, hidup bangun pagi belajar, bangun pagi nanti pulang lagi, semua rutinitas. Tidak ada yang namanya berhenti. Tidak pernah engkau kenali panggilan Tuhan. Sama contoh Anda bekerja ya, bangun pagi kemudian Anda kerja, Anda pulang lagi kemudian melakukan kegiatan rutinitas. Tidak ada yang berbeza. Engkau tidak pernah kenal panggilan Tuhan. Saya mau serukan hari ini, mari kenali panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Mari belajar untuk apa? Berbuah. Katakan berbuah. Sebab ketika kesempatan Tuhan sudah beri, dan di dalam kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan selalu punya limit. Nah ini dia, Tuhan selalu punya batas. Ada saatnya di mana Allah akan melihat, kalau memang betul-betul dikasih kesempatan berulang-ulang, Tuhan punya limit. Yang bahaya kalau kita hit the target, kita kena limit Tuhan, kita kena batas Tuhan, tapi kita belum berbuah. Itu yang berbahaya. Di sini digambarkan seperti pokok pohon ara. Ini dikatakan bahkan kalau nggak berbuah, tebang saja. Saya percaya nggak ada di antara kita mau ditebang. Amin. Jangan sampai ada yang putus destiny kita. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Katakan amin. Yes. Ya. Saya berbicara kepada setiap Anda keluarga CST, umur berapapun saudara, kenali panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mulai masuk berhidup untuk melayani Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri, jangan hidup untuk keinginan sendiri, tapi mari lakukan pekerjaan baik. Kedua, apa dasar kita untuk melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan untuk apa? Mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan kita. Seruan Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hari itu Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Sekalipun ya, karena ini surat saudara, kalau Anda perlu pahami, ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi dipenjarakan karena Injil. Dan Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi. Dikatakan, hai saudaraku yang kekasih, kamu yang sudah taat, puji Tuhan. Anda yang taat, Anda yang setia datang ibadah, puji Tuhan, amin. Tetapi Tuhan berkata, bukan berhenti begitu saja, tapi engkau harus kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Dengan apa saudara? Hidup bagi Kristus. Salam kanan kiri, hidup bagi Kristus. Ya, harus masuk di dalam masa dan panggilan Tuhan. Kerjakan. Ya, keselamatan itu percuma. Hanya keselamatan saja yang free. Tetapi kalau Anda dan saya mau di sorga terima mahkota, Anda dan saya harus bayar harga. Ya saudara, kalau orang terima Yesus masuk sorga, masuk. Tapi sorga itu berlevel-level saudara. Ada yang di halaman ya, ada yang punya rumah besar. Macam dunia macam inilah, hampir mirip. Tuhan memberi gambaran. Kenapa pastor tahu? Saya memang belum pernah dibawa ke sorga, tapi cukup ramai anak-anak Tuhan yang dibawa ke sorga. Saudara pun dengar kesaksiannya, sebetulnya hampir rata-rata sama. Mereka melihat, bahkan ada beberapa mereka itu melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya. Mereka ketika sudah meninggal, mereka itu punya tempat di istana. Tetapi sekali lagi, bagaimana posisi kita? Ini berat saudara. Bagaimana tempat kita, bagaimana rupa bentuk tempat kita nanti di sorga. Sebetulnya kita yang bayar harga masa kita hidup di bumi. Haleluya. Haleluya. Salam kanan kiri, kamu pahamkah? Paham saudara ya? Jadi maksudnya adalah apa? Selama kita hidup di bumi, apa yang kita lakukan itu sangat berimpak, berdampak ketika kita di sorga. Jadi hari ini dasar jangan lupa, ini penting. Kenapa setiap orang percaya harus, bahkan kalau saya pakai kata sebenarnya harus. Kalau kita mengerti kita diselamatkan, kita harus melayani. Yang setuju katakan amin. Sebab apa? Karena kita harus kerjakan keselamatan kita. Satu pribadi, seorang yang bernama Rick Warren ya, dia penulis buku yang sangat terkenal. Beberapa saudara dulu kita pernah baca ya, dengan tajuk The Purpose Driven Life ya, hidup yang punya tujuan. Dia pernah berkata seperti ini, Anda tidak diselamatkan oleh pelayanan. Saya ulangi, Anda tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi Anda diselamatkan untuk melayani. Amin. Jadi ketika kita sadar betapa besarnya kasih Tuhan, darahnya yang mahal sudah menembus Anda dan saya, maka saya percaya kita memampukan atau kita dimampukan untuk apa? Melayani. Kita pasti nggak tahan kalau nggak melayani. Katakan amin. 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 Saya sedang menjamah roh saudara ya. Anda yang mungkin iya pastor, saya macam rindu melayani. Iya kan? Apalagi orang-orang sudah melayani, udah pernah dipakai Tuhan, habis itu lama-lama dia breaknya kelamaan. Saya percaya saudara nggak tahan. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Apapun yang terjadi, bahkan Alkitab berkata apa? Siap sedia, baik buruk atau baik keadaanmu, layanilah Tuhan. Katakan amin. Semangat gak saudara? Semangat melayani Tuhan, amin. Pelayanan itu bukan karena dipaksa, tetapi Anda harus keluar dari
dari ekspresi cintamu. Haleluya. Amin. 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 Ini harus jadi dasar saudara. Sebab apa? Karena cukup banyak bahkan orang yang melayani Tuhan, kadang-kadang gak ada lagi ekspresi cinta. Betul gak? Dia hanya sekedar schedule saja, ya kan? Makanya ketika melayani gak pernah persiapan, gak pernah berdoa sungguh-sungguh, gak pernah cari Tuhan, gak pernah dipuasakan, gak pernah bergumul. Gimana nanti ya? Macam mana ya? Apa yang... Kenapa? Karena sudah biasa. Saya tahulah, senang saja. Ya kan, tiap minggu yang ini begini, hati-hati saudara. Ya, sejujurnya saya dulu pernah Tuhan didik. Ya, hampir semua pelayanan saya pernah sentuh saudara, sejujurnya. Ya, makanya saya bisa pegang ini, pegang itu, pegang ini. Sekalipun mungkin tidaklah terlalu sesempurna, tapi kalau nggak ada orang, at least saya boleh buat. Tetapi satu kali ya, saya kadang-kadang bisa menggampangkan. Kenapa? Karena saya sudah tahu kalau seperti ini nanti ujungnya seperti ini. Sampai satu kali Tuhan tegur saya, kamu tidak melayani dari cinta lagi. Jadi saya pernah nangis sekali saudara. Saya sedih, saya bilang ya Tuhan, ampuni. Ya, apalagi dulu saya pernah Tuhan izinkan ketika saya sekolah di sekolah Alkitab ya. Di tahun terakhir karena kami sudah mau di graduate ya. Kerja saya hanya khotbah saja. Saya nggak pelayanan lagi, itu yang sekolah minggu yang ini. Sehingga satu kali ada gereja mengutus saya untuk khotbah. Saudara bayangkan ya, inilah hati-hati. Saya harap saudara jangan pernah buat apa yang saya pernah buat. Ya, saya itu bisa duduk saja gitu ya, kayak komputer di otak saya, gitu. Ayat ini masuk di sini, poin di sini. Tapi satu kali saya sadar, saya tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati saudara. Kita melayani itu harus keluar. Kenapa? Karena kita sadar, aku sudah diselamatkan, maka aku melayani. Aku sudah ditebus darah Yesus, karena itu aku melayani. Aku tidak hanya mau dilayani, tapi aku harus melayani. Ada amin? Ada amin? Mulai hari ini ya, seluruh jemaat CST, saya cukup kagum ya. CST ini bagi saya agak spesial. Kenapa? Kebanyakan di sini ya, rata-rata 90% jemaat CST melayani. Katakan, haleluya! Gak ada yang duduk manis ya, selalu ada ambil bagian ya. Sekecil apapun ya, masak kah ini itu melayani saudara ya. Tapi kalau saudara ada karunia yang mungkin yang lain yang saudara belum genapi, ayo saya memanggil saudara joinlah melayani. Ketiga, dasar kita melayani yaitu apa? Karena kita, Anda dan saya, kita orang percaya sudah diberi kuasa. Katakan amin. Siapa di sini yang nggak tahu kuasa yang Tuhan berikan? Yang nggak tahu, berarti semua tahu ya. Berarti semua tahu loh, nggak ada yang angkat tangan dari depan sampai belakang. Jadi semua saudara tahu. Kalau saudara tahu hidupmu sudah diberi kuasa, maka Anda harus melayani. Katakan amin. Ya, salam kanan kiri. Engkau pasti melayani harus lebih aktif, bah. Kan sudah sadar ada kuasa, amin. Amin, amin, amin. Efesus 1, ayo kita baca. Ayo Efesus 1. Efesus 1 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Efesus 1. Saya mau double check ya. Efesus 1 ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Yes. Ayo baca 2-3. Dan supaya, ini penting, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19, dengan kuat baca, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan. Saudara, di sini jelas sekali lagi Paulus berkata, betapa hebat kuasanya. Katakan kanan kiri, oh ternyata kuasamu hebat, bah. Ayo saudara, katakan kuasamu hebat. Jadi kalau engkau melayani jangan malu-malu. Amin. Seringkali
kalau saya mendengar ya, ayo pelayanan, dia saja pastor. Loh, bukannya kuasa kita sama? Kuasa dia dengan kamu sama? Dia kuasanya lebih besar. Loh, betul nggak saudara? Kebenaran berkata seperti itu apa tidak? Tidak ya, ya kan? Tidak ya, setuju ya? Kita berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Berarti semua kita harusnya sama, betul? Kuncinya satu, ayat 18, kuncinya satu, yaitu apa? Menjadikan mata hatimu. Yang penting mata hati kita ini harus terang. Yakin nggak? Saudara yakin nggak? Saudara percaya? Saudara percaya? Kalau Anda percaya, pasti Anda tidak takut ya. Berdoa untuk orang sakit, boleh pastor ya. Pergi ke sana, berdoa untuk orang sakit, siap. Amin. Amin, amin. Senyum kanan kiri jiranmu. Amin, bah. Amin, amin. Macam mana berdoa? Nah, kalau nggak ngerti boleh diajar, tapi jangan menolak dulu. Amin. Saudara harus berkata, siap. Nah, kita kan pasukan Kristus. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini paling suka nolak-nolak? Jangan dulu pastor, nanti dulu pastor. Ya, minggu depan. Aduh pastor, lagi sibuk lah, ya kan? Ayo salam kanan kiri, salam. Ayo semua berdiri, salam kanan kiri. Katakan, betapa hebat kuasanya atas hidupmu. Betapa hebat lah. Kita harus mengerti. Ya, ini termasuk yang masih kecil ya, termasuk masih muda, termasuk yang masih remaja. You are very powerful. Say everyone, you are very powerful, Pak. Yes, amin. Ya, engkau sangat luar biasa karena Alkitab mencatat, jangan dengar intimidasi iblis karena kebenaran harus di atas segalanya. Kenapa ada sembarang orang yang yakin, ada sembarang orang tidak yakin? Kenapa? Karena mata hatinya belum terbuka. Kenapa kita sadar? Karena kita sudah terbuka. Kenapa ada belum sadar? Karena belum terbuka. So hari ini minta kuncinya satu, buka mata hatiku, amin. Buka mata rohku. Ternyata iblis salah. Karena ternyata Tuhan berkata, betapa hebat. Wow, ini luar biasa loh saudara. Betapa hebat. Imagine satu-satu orang dari kita nih ya, dipakai Tuhan. Wah, orang gila lewat didoakan. Iya kan? Saya dulu pernah satu kali di Indonesia ya. Di sini saya jarang tengok orang gila ya. Kalau di Indonesia ramai saudara. Ya. Bukan karena ini ya, ada satu tempat ya. Ya, betul kami pelayanan. Jadi apalagi kami ada tim beberapa wanita kami masuk penjara. Itu beberapa wanita ya, stres tingkat tinggi. Jadi kadang-kadang sudah mau gila. Kenapa? Karena dia nggak tahu lah, sengaja nggak sengaja dulu dia pernah punya pengalaman bunuh keluarganya, bunuh itu, melakukan yang bengis-bengis. Ya, satu kali saya punya kawan, ya kan, dia bahagian tugas pembawa pujian. Nah, akhirnya saya bilang, kawan saya berkata, Bet, kamu bawa pujian. Saya bilang, saya sudah ada tugas, kamu bawa pujian. Waktu dia bawa pujian, saudara, ya, karena kumpulan ini contoh-contoh ya. Wanita-wanita di situ ya dipenjarakan gila-gila. Duduknya dia diam. Gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam gayanya. Satu kali dia bawa pujian. Saya lupa lagu apa, kalau nggak silap Sungai Sukacitamu. Jadi dia mendorong sukacita kononnya. Gitu kan. Mari bangkit berdiri. Ada beberapa kumpulan ya macam ya itulah senior mungkin di penjara itu. Nggak mau berdiri kan saudara. Jadi konon kawan saya ini mencoba untuk sukacita, bawa sukacita. Wah, dijeling saudara. Gitu kan. Kawan saya bilang macam ini, darah Yesus. Tak apa, duduk pun tak apa, tetap sukacita. Satu hal saya mau berkata saudara, jangan takut, jangan gentar. Kuasa di dalam kita jauh lebih besar. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Yakin ya? Yakin. Tapi dari sini beberapa mata-mata saya bilang, saya lihat macam yakin nggak ya mata kuasa saya? Kuasa di dalam kita jauh lebih besar daripada dunia. Markus 16. Ayo dengan cepat. Markus 16. Markus 16 sudah jelas dikatakan yaitu apa? Kita bacalah dari ayat 15 dulu ya. Ini janji Tuhan. Orang percaya jangan sampai tak tahu ini. Nanti Anda akan dibully iblis ya. Markus 16 ayat 15, semua baca 2-3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Tanda-tanda ini, tanda yang mana? Tanda yang mana? Yang tadi kita baca. Anda mengusir setan demi nama Yesus. Ada amin? Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Makanya saya sangat mendorong, apalagi dengar, ketika Anda melayani, Anda harus rindu, Anda itu perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Ada amin. Orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ketika dia melayani, pasti dia berbeza. Pasti saudara berbeza. Engkau akan melayani dan engkau akan boleh rasakan roh di dalammu itu menyala. Makanya Paulus memakai kata gambaran api, menyala. Betul-betul engkau akan rasa ada panas, tapi bukan panas seperti api biasa. Dan engkau akan melihat orang yang melayani dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Pasti dia akan berbeza. Tanda ini harus menyertai sebetulnya siapa? Pastor? Semua orang percaya. Ada amin? Ada amin? Gereja Tuhan saatnya harus bangkit. Gereja Tuhan harus mengerti identiti dalam hidup saudara. Jangan mau dibully iblis lagi. Saya takut, saya bimbang, saya ini. Jangan. Tanda ini menyertai orang percaya. Ada amin? Ada amin? Jadi ketika Anda perlu sesuatu, ya doakan ini. Doa nggak usah nitip lagi mulai hari ini, amin. Langsung, ya langsung connect dengan sorga. Boleh? Boleh? Oh pastor minta doa, tak salahkah? Boleh. Tetapi sangatlah lebih baik saudara langsung connectkan ke Tuhan. Gumuli. Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu? Gumuli sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya melihat ketika kita banyak beban, saya melihat beberapa orang tidak mampu untuk masuk dalam yang namanya bergumul. Ya, kalau pakai bahasa yaitu apa? Tekun berdoa. Tidak semua orang kadang-kadang mampu. Ya, doa itu memang saudara nggak gampang. Nah, bulan ini siapa yang masih setia doa berantai? Haleluya. Haleluya. Amin. Saya sangat-sangat salut betul-betul ya. Penuh ya, slot doa 30 menit penuh. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang rindu yang masih join, boleh Anda letakkan nama Anda di sebelah ya, samping orang yang sudah doa. Ini peluang saudara. Ya, ada kalanya kita mungkin malas doa sendirian. Tapi ketika kita ingat, oh ya kawanku di tempat yang di sana lagi doa. Saudara nggak bergumul sendiri. Jadi jangan sampai sia-siakan
peluang yang Tuhan beri. Amin. 3 perkara sebagai dasar. Masih ingat yang pertama tadi? Karena kita diciptakan, amin, untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua apa? Kenapa kita perlu melayani? Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Ketiga, sebetulnya kita sudah diberi kuasa. Kebenaran berkata, Anda dan saya, orang percaya, tanda orang percaya, Anda dan saya diberi kuasa. Amin. 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 Makanya gunakan kuasa yang Tuhan beri dengan benar. Jangan ketika Anda doa untuk orang, bahkan Anda ini hati-hati ya, kesombongan. Jangan juga, ya kan, nanti panggil saya, ya kan, ya. Jangan juga. Ada kan juga beberapa tipe-tipe ya, itu hal-hal yang lain. Tetapi hari ini poinnya adalah Anda dan saya sudah diberi kuasa. Lihat kanan kiri wajahmu. Sungguh engkau berkuasa, bah. Amin. 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 Ada kuasa. Jadi jangan takut. Kedua, soalan yang penting saya mau kita belajar mengenai pelayanan, yaitu apa? Apakah karakter atau mental pelayan Tuhan sejati? Saya berdoa biar setiap kita menjadikan ini sebagai evaluasi. Sebelumnya saya akan menunjukkan saudara, ada 2 orang yang bernama Edmund Hillary dengan Norgay. Siapa di antara saudara pernah dengar 2 nama ini? 2 nama ini sangat terkenal, khususnya yang bernama Hillary. Hillary adalah manusia pertama yang tercatat ya, yang bisa menaklukkan puncak Gunung Everest. Siapa pernah mendaki ke Gunung Everest? Siapa yang suka mendaki gunung? Ya, tidak mudah. Saya salut untuk Anda yang ya punya hobi ini ya, climbing, mendaki, ya kan, pasti punya stamina, kekuatan yang lebih ya. Nah, saudara, Hillary ini sangat terkenal. Dia adalah orang yang tercatat ya, karena apa? Gunung Everest adalah gunung yang tercatat merupakan gunung tertinggi, saudara, tertinggi di muka bumi, bukan di daerah mana, tapi tertinggi di muka bumi dengan ketinggian 8.849 meter atau sekitar 29.000 lebih kaki. Gunung ini dianggap paling tinggi, saudara. Sebab apa? Dia hampir mencecah yang namanya awan. Ya, tetapi saudara perlu tahu, singkat cerita ya, karena gunung ini ada di antara Nepal ya dengan daerah pinggiran Nepal sana. Apa yang saya mau share yaitu Hillary ini, dia itu punya mimpi bahwa dia, sekejap jangan diklik dulu ya, dia itu untuk mau menaklukkan puncak Gunung Everest. Tetapi bagaimana dia naik, dia itu kurang memahami jalan menuju ke sana. Sebab banyak orang mendaki gunung ini, banyak orang tinggal nama pulangnya, yaitu apa? Mati. Sebab apa? Nggak tahan. Karena daya udara ya membuat orang pernafasannya itu habis, saudara. Jadi gunung ini sangat tinggi. Singkat cerita, saudara, dia berjumpa dengan seorang yang bernama Norgay. Dan Norgay inilah yang memandu Hillary sampai tiba di puncak. Kemudian satu kali, saudara, karena Hillary menjadi orang yang sangat terkenal, ya kan? Ada seorang wawancara. Dia itu bertanya, interview kepada si Norgay. Sebab apa? Karena orang tahu juga bahwa Norgay ini, slowly ya. Karena Norgay ini adalah orang yang memberi panduan si Hillary dia sampai ke puncak. Orang bertanya, kenapa bukan Norgay yang tercatat menjadi orang yang pertama, sehingga Norgay lah yang perlu terkenal atau ternama. Satu kali seorang wawancara atau interview dia bertanya dan tahu jawabannya. Sila klik ya. Saya sangat juga terjamah. Jawaban Norgay ini luar biasa. Dia berkata, impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Norgay ini adalah gambaran seorang yang sangat humble. Dia berkata, saya nggak pernah mimpi untuk saya mau naik ke puncak. Boleh paham?
Mimpi saya adalah saya hanya bermimpikan, yaitu membantu, mengantarkan dia, Hillary, untuk meraih impiannya. Saudara, apa yang saya mau share dari ilustrasi ini? Karakter pertama, jangan sampai hilang sebagai pelayan Tuhan yang sejati. Karakter ini sangat-sangatlah basic dan penting, yaitu apa? Kita harus belajar seperti Norge, orang yang punya kerendahan hati. Ada amin? Karakter pertama kita harus miliki. Kalau Anda dan saya kita sadar, kita rindu melayani, jangan lupakan karakter ini, yaitu karakter pelayan Tuhan. Dia harus rendah hati dan siap sedia melakukan apa yang Tuhan atau Rajamu mau. Kita itu harus punya karakter sampai di titik ini. Rendah hati senang atau tidak, saudara? Sakit. Apalagi ketika Anda adalah orang-orang yang tidak biasa diperintah. Tapi ketika Anda masuk di dalam pelayanan, Anda dapat perintah. Dan ini seringkali akan apa? Seringkali akan berbentur dengan ego. Tapi saya mau berkata, ini hal yang sangat penting. Modal paling utama karakter pelayan Tuhan, kita harus belajar rendah hati. Katakan amin. Mazmur 75 ayat 7 berkata, Mazmur 75 ayat 7, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, ini penting. Semua pelayan Tuhan, semua kita yang melayani, pegang ini. Kerendahan hati harus menjadi bahagian kita. Seringkali saya melihat hambatan-hambatan yang seringkali kita temukan dalam pelayanan, yaitu apa, saudara? Harga diri. Betul nggak? Kalau kita berbicara harga diri ini susah betul-betul. Ya, kita itu basicnya manusia paling suka apa? Dilayani. Apalagi itu tadi, kalau Anda di posisi-posisi, ya kan, di tempat kerja saudara agak cukup tinggi lah ya, nggak usah terlalu sampai naik ke CEO. Mungkin Anda menjadi director, ya kan, Anda ada bos sedikit, Anda tahu gitu kan. Tapi masuk dalam pelayanan, ya kan, Anda diperintah belajar tunduk. Aduh, ya kan, apalagi yang memerintah saudara, maaf kata, mungkin jauh lebih muda, jauh lebih mungkin kurang pandai, jauh lebih kurang pengalaman, sepertinya banyak hal yang jauh, dan engkau berkata, kenapa dia yang memimpin aku? Saudara, saya mau berkata, itulah seringkali yang menjadi kecenderungan. Roh pemecah di dalam gereja pasti akan terjadi. Mari belajar, kita letakkan harga diri. Amin. Siapa yang bisa menghargai kita? Tuhan. Kedua, hambatan yang saya sering temukan, saudara pasti sering temukan. Orang sering kali melayani ikut mood, betul nggak? Mood-moodan ya, orang cakap. Tahu mood itu apa, saudara? Mood itu yaitu apa, saudara? Apa ya? Suasana hati. Iya, betul ya. Malaysia suasana hati ya. Malaysia nggak ada mood ya kan? Sama ya? Ya, mood. Saudara paham ya? Ada kalanya kalau dia dapat duit, wah sudah melayani sukacita. Wah, hari ini ku rasa bahagia. Iya, karena kenapa? Karena dompetnya tebal, ya kan? Walletnya lagi tebal. Baik, kalau dia lagi penuh. Tapi kalau sudah di bulan-bulan ujung akhir mungkin ya, Tuhan aku rindu. Dalam hati rindu berkat sebetulnya, ya kan? Ya kan, Tuhan aku siap. Ya Tuhan, hancur nggak apa-apa, nggak ada duit lagi Tuhan. Macam mana duit nggak ada Tuhan, untuk persembahan pun habis Tuhan. Saudara, saya mau berkata, ya, kita melayani Tuhan, siap nggak siap? Saudara, siapkan dirimu. Katakan amin. Saya selalu mengajar ya, kita pelayan Tuhan harus punya mental pemenang. Bukan munafik, salah saudara ya. Mental pemenang, maksudnya apa? Ada kalanya saudara punya masalah, ada kalanya kau punya pergumulan. Tapi ketika engkau sudah melayani Tuhan, engkau harus berdiri di posisi di mana hati Tuhan mau. Nggak gampang saudara. Balik lagi, engkau harus belajar merendahkan harga diri, nggak gampang.
memanage emosi, menguasai segala sesuatu. Tahukah saudara bahwa kami hamba Tuhan juga, ketika ada di depan bawa firman, saudara ingatnya senang? Setiap saat bergumul, tidak mudah. Apalagi ketika kami melayani sudah berkeluarga, pergumulan yang cukup banyak. Tetapi kita tidak bisa memakai itu sebagai alasan sehingga engkau melayani cincai. Gak persiapan, ya kan, asal-asalan. Ya, mari belajar. Jangan biasakan melayani ikut mood. Mari kita belajar dewasa, yaitu apa? Mendisiplin hati kita. Ada amin? Ada amin? Katakan haleluya. Apapun yang terjadi, engkau tetap harus semangat bisa melayani Tuhan. Ya, ada duit nggak ada duit, diputus pacar disayang pacar, ya kan? Ada masalah nggak ada masalah. Amin, amin, amin. Salam kanan kiri, katakan God bless you, bah, God bless you. You can do it, you can do it. Engkau pasti boleh, amin, amin, amin. Amin saudara ya. Ini penting karena sering kali ada banyak yang namanya pelayan Tuhan, dia ikut mood, ya. Kalau saya nggak mood, saya nggak doa lah. Saya mood, saya doa. Saudara bayangkan kalau Tuhan itu ikut macam mood saudara, ya kan? Saya nggak mood lah. Dipiciklah nafas kita sekejap, waduh, pindah kemana lah kita saudara. Tapi kita seringkali egois. Mari kita belajar, amin. Kejap lagi kita akan melewati bahkan ada KKR, ya. Kami sangat menyerukan, ayo saudara kita aktif, ya. Saudara ada banyak pelayanan dan ada banyak peluang. Saudara boleh membawa jiwa-jiwa. Saudara mulai jangkau jiwa. Engkau, contohnya saudara ya, satu orang di sini bawa 10 lah. Coba bayangin. At least 5 lah. Waduh, ya kan ini kursi nggak cukup lagi. Ya, amin. Salam kanan kiri. Kau pasti boleh. Ya, kita sama-sama bergerak. Ada amin? Ada amin? Ya, satu orang bawa 5. Ya, amin, amin. Itu tidak termasuk keluarga. Ada yang berkata pastor senang, ya kan? Semuanya 5, ya kan? Tak termasuk keluarga saudara, tak terhitung. Di yang lain, mari kita belajar. Ya, kemudian saudara ada banyak ya, saudara boleh hubungi beberapa pelayan kita. Ya, saya mau join ini, saya mau join multimedia kah, Asher kah, ya. Hari itu kita ada masak pot bless, saya mau masak ini, boleh. Apapun, lakukan, ambil peluang. Yang kedua, pelayanan, ini penting ya. Saya mau hampir mau akhiri. Pelayanan kita harus punya sikap hati yang benar. Pelayanan adalah kehormatan. Ada amin? Pelayanan itu kehormatan, bukan beban. Ya, ini penting. Yohanes 12 ayat 26 berkata, Yohanes 12. Yohanes. Brother Yohanes, luar biasa. Kita ini lengkap ya, di sini ada Yohanes, ada Esther, ada Yunis, ya kan? Ada apa lagi? Ya kan? Maria, yes, ya, nama-nama Alkitab, ya kan? Luar biasa, amin. Ya, Yohanes sudah? Sudah. Ada Magdalene, ya kan? Yes, apalagi nama-nama yang spesial ya. Yohanes 12 ayat 26, baca kuat-kuat 23. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan. Barang siapa melayani aku, catat ini, ia akan dihormati Bapa. Katakan wow. Barang siapa melayani aku. Wah tuh saudara, kita ini ya, yang kotor, yang gak benar, yang wah macam kalau didaftarkan. Tapi dipilih, dipanggil, dipilih Tuhan untuk melayani bersama Raja segala Raja. Kalau saudara paham itu ya, luar biasa. Bahkan di sini dikatakan ia dihormati Bapa. Sungguh ini sebuah kepercayaan ya, kehormatan, anugerah. Jadi jangan pernah menganggap cincai pelayanan. Amin. Oh, saya nggak ditengok pastor, saya nggak dapat pujian, saya nggak disalam, saya nggak dibilang bagus. Jangan. Katakan kanan kiri, jangan. No. Terima pujian dari Tuhan, amin.
Ya, engkau harus belajar. Jangan kejar pujian manusia, tapi pujian dari Tuhan lebih ajaib. Yang terakhir, kita belajar karakter pelayan Tuhan sejati, yaitu apa? Berani berkorban. Katakan sama-sama, berani berkorban. Ciri utama pelayanan itu pengorbanan, saudara. Tadi dikatakan kalau engkau mau melayani, engkau mengikut aku. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, pikulah kuk. Amin. Karena kuku itu apa? Ringan dan bebanku. Bebanku apa? Senang, tidak berat, nyaman. Kok nyaman sih Tuhan? Aduh. Ada pernah orang statement macam ini, Pastor, saya makin masuk pelayanan macam makin banyak masalah. Oh iya, saya pelik loh. Tak pelayanan saya tak ada masalah. Serius saudara, ya. Saudara tahukah kenapa? Karena Anda sedang membangunkan harimau tidur. Ketika engkau tak pelayanan, engkau nyaman, ya iblis sayang-sayanglah. Friendku sudah friend, tak payah diganggu. Coba ketika engkau melayani, engkau berdoa, mulai serius, ya ini pelayan Tuhan, tanya mereka, tiap minggu mereka harus laporan baca Alkitab. Senang nggak? Kalau mereka nggak lapor, saya DM saudara. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka. Katakan amin. Yang sering dapat DM saya ya, pasti ini sengaja lah PM saya terus. Saya sayang saudara ingat saya nggak ada kerjaan, ya kan? Dan saya daftar saudara tiap minggu. Saya hitung saudara. Saya sempat juga agak give up. Oh, pernah juga buat macam ini ya. Tapi di hati saya, karena saya rindu pelayan Tuhan di CST ada quality. Ada amin? Bukan show off saja, ajang talenta. Kalau itu banyak di luar sana ada ya. Malaysia Idol banyak. Saudara boleh masuk kemana-mana, banyak idol. Tapi Tuhan mau mencari karakter seperti apa? Saudara perhatikan, mari kita belajar berani berkorban. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kemuliaan. Kenapa Yesus sendiri harus memberi contoh? Saudara, Yesus itu ajaib ya. Allah 100%, tetapi dia mau menjadi contoh. Berbentuk manusia macam Anda dan saya. Menanggung sakit, menanggung derita. Bahkan titik kemuliaan Yesus ketika apa? Salib. Matinya dengan cara disalib. Secara budaya Romawi itu adalah sebuah kematian yang sangat memalukan. Hanya penjahat besar mati disalib. Budaya Roma. Kadang-kadang kita lemah di bagian pengorbanan, sejujurnya. Ketika kita itu dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan, amin. Siapa mau dipakai Tuhan? Saya. Siapa mau berkorban? Nanti dulu. Ya kan? Itu kecenderungan daging kita loh saudara. Ya kan? Korban tenaga, korban hati, korban perasaan. Kalau kita makin melayani kan kita harus semakin melakukan firman. Betul nggak? Mengampuni orang yang salah. Waduh pastor. Ya kan? Mendidih di hati. Ya kan ada lagu itu. Korban waktu. Ya kan? Aduh lama kali lah. Praktis lagi. Aku mau dating. Ya kan? Ini saya salut ya, tepuk tangan untuk mereka-mereka yang selalu memberi waktu di hari Sabtu malam ya. Ya, kalau mereka mau dating kadang-kadang mereka pun harus jangan dulu. Ya, praktis ya kan. Luar biasa. Ada yang juga korban dalam keuangan, korban dalam pikiran. Saudara, saya mau berkata, pengorbananmu tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Tidak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur engkau akan tuai. Saya tutup. Satu kali saya punya conversation dengan saya punya anak saudara. Salah satu anak saya, dia bertanya, "Ma, apakah penyesalan terbesar dalam hidupmu?" Wah, saya kagum, soalannya berat juga nih ya. Saya berenung. Saya bilang, apa ya? Sekalipun dia anak saya nggak pernah mau bohong lah. Jadi saya merenung, saya ingat-ingat apa ya penyesalan saya. Saya bilang saya nggak pernah menyesal lah.
Coba ingat mah, saya rasa saya nggak pernah menyesal. Dan saya berkata saya nggak pernah menyesal. Sekalipun saya masa remaja, saudara, saya habis-habisan untuk melayani Tuhan. Serius, hari itu ketika saya sudah dibaptis terima Yesus, setiap hujung minggu, dari Isnin sampai Jumat saya belajar. Jumat malam saya mulai melayani. Saya melayani di sekolah-sekolah, ya, ada persekutuan namanya Perkantas, persekutuan fellowship di sekolah-sekolah dan university. Saya mulai melayani, bukan melayani khotbah ini, enggak ada, saudara, dari simple. Saya bawa jiwa-jiwa, saya kadang jualan, ya. Hari itu saya melayani, masih budak yang nggak tahu apa itu sejujurnya, apa arti pelayanan, nggak ngerti. Tapi saya ikut saja. Tiba-tiba ada dorongan di hati saya rindu mau belajar. Saya bawa kawan saya bawa jiwa saya. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya melayani di gereja. Saya ikut menyanyi, saya ikut mengajar sekolah minggu. Ya, kadang-kadang di gereja ada masanya perlu berbenah kerusi. Saya tengok, saya ini apa-apa hal-hal yang sepertinya sederhana saya coba buat. Sampai Tuhan bawa, sampai saya tidak menyadari Tuhan memanggil saya. Dan sejujurnya sampai hari ini saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal. I never regret apa yang saya tabur. Kenapa? Sekalipun mungkin di zaman saya hari itu, waktu masa-masa umur seperti itu, biasanya Sabtu malam Minggu orang pergi dating, tengok movie, ya kan, main sana, main sini. Tapi saya tidak pernah menyesal. Saya bersyukur. Serius, bahkan saya boleh pesan kepada Anda yang muda-mudi, sebelum kau menikah, nih tips. Engkau yang belum menikah, tanggung jawabmu nggak terlalu besar. Habis-habisanlah untuk Tuhan. Ada amin? Wah, berat nih ya. Ada amin? Jangan habis-habisan handphone. Jangan terlalu banyak menyita yang namanya handphone. Ayo belajar cari Tuhan. Ayo belajar pikirkan, gimana ya aku mau melayani Tuhan, gimana aku improve bagian ini, bagian itu. Waktu saya dulu masih single, saudara, saya habis-habisan untuk Tuhan. Nanti akan ada waktunya, saudara akan dibawa kepada musim engkau jumpa jodohmu. Itu Tuhan tuntun. Dan saya sangat bersyukur, hari itu saya habis-habisan untuk melayani Tuhan. Dan saya jumpa jodoh saya dalam pelayanan. Amin. Inilah Pastor Cu yang handsome di dunia. Ya jelas paling handsome lah, karena pilih saya, saudara, ya kan. Gak bisa dibandingkan, ada juga, ya kan, suami dan istri. Janganlah saudara gambarkan istri saya kurang handsome, beban ya, itu nampak kali saudara gak cinta, ya kan. Saudara, saya mau berkata bahwa kadang-kadang ada orang berkata, Pastor, macam mana cari jodoh? Simple. Mau cari jodoh yang benar, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Yang single katakan amin. Amin. Bagus engkau cari betul-betul Tuhan sungguh-sungguh. Engkau jumpa jodohmu dalam pelayanan. Itu pasti 80%, 80% Tuhan akan tuntun. Dia itu ambil panggilan Tuhan, dia kerjakan panggilan, engkau juga kerjakan panggilan di titik tertentu, di waktu yang tepat, di masa Tuhan engkau jumpa jodohmu. Jangan engkau habiskan masa mudamu pergi jalan sana, jalan sini, ya kan, pergi goyang sana, goyang sini. Saudara salah tempat, nanti saudara jumpa jodoh. Kalau saudara jumpa jodoh di salah tempat, yang rugi siapa? Yang rugi ya saudara. Makanya bersyukur kalau Anda jumpa jodoh, apalagi di gereja. Wow, katakan wow. Amin. Amin. Kalau dia salah, nanti Roh Kudus Tuhan yang tarik dia sendiri, balik lagi ke jalan yang benar. Kenapa? Karena milik Tuhan. Amin. Amin. Mudah-mudi yang mau menikah saja. Ini kelas untuk yang mau menikah. Kalau nggak mau menikah, pastor, nggak usah didengarkan, ya. Berarti Anda lurus milik Yesus. Oh, ada ya, pastor. Paulus berkata, ada orang yang dipanggil dan itu pilihan. Saya nggak mau nikah, ya. Tapi jangan gara-gara apa? Anda terluka dan belum disembuhkan. Itu namanya pelarian, ya kan? Saudara, mari kita belajar layani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Masih ingat lagu itu yang sering dinyanyikan? Adalah hidup ini
yang berat loh. Kuat saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Makin kuat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Amin. Jangan sakit-sakitan baru melayani. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah